Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi dari kelas G, perkenalkan, nama saya Safrijal, guru SMP Negeri 2 Legok. Saya CGP Angkatan ke-9. Oke, Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Herianto dari SMK Atisa di Pamkara. Sama kami adalah CGP Angkatan 9. Dan Selanjutnya. sebelah bawah saya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyo Asis Wibowo. Institusi saya adalah SMP Negeri 4 Cikupa, Tangerang. Saya sama dengan rekan-rekan saya, CKP Angkatan 9, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan kami berada di kelas G 53. ya, kami akan melakukan proses coaching bersama. Dan di sini kami berbagi peran, ada yang sebagai supervisor, ada yang sebagai coach, adapun juga sebagai coachee. Selamat menyaksikan Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore Pak Priyo. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak Heri, kabar baik Pak, terima kasih. Iya. Gimana sebaliknya Pak? Alhamdulillah kita sama-sama baik, Pak. Ya, Iya. Baik, Pak Priyo. Nah, di sini akan terjadi proses coaching. Nah, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, Pak, sebagai bagian dari proses pra-observasi kepada Pak Priyo sebagai coach ya, Pak. Nah, di ya, sini saya ingin melakukan beberapa observasi tentang coaching sesuai dengan alur Tirta, Pak. Lalu saya pun juga akan melihat proses coaching sesuai tidak dengan prinsip-prinsip coaching yang ada, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching nantinya. Oke, baik ya Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ke Pak Priyo. Nah, Pak Priyo, kira-kira nih Pak, kompetensi coaching apa nih Pak yang ingin Pak Priyo kembangkan Pak? baik, saya akan coba kembangkan Pak. Ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa. Nah, dari ketiga kompetensi yang ada, Pak, nah kira-kira apa nih kompetensi yang spesifik, Pak, yang ingin Bapak kembangkan nantinya, Pak? Yang ketiga Pak, memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Yang ketiga, Pak ya. Oke, Ya. baik, Pak Priyo. Lalu, Pak, kompetensi apa nih, Pak, yang ingin digali lah? Lalu mungkin indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Pak Priyo dapatkan, Pak? Baik, indikator yang akan saya capai adalah kita berusaha untuk menjadi coach yang baik, Pak. Jadi memaksimalkan atau mengarahkan coaching kepada hal-hal yang lebih baik tentunya. Walaupun yang tadinya merasa tidak yakin dengan apa yang sudah dilakukan, kemudian menjadi yakin akan apa yang sudah dilakukan oleh coaching dan kita sebatas untuk memberikan uh, pemahaman yang lebih terhadap coaching. Wah, oke. Luar biasa, Pak Priyo. Terima kasih, Pak, atas jawaban-jawabannya yang luar biasa sekali. Silakan Pak Priyo melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya, Pak ya. Saya akan bertanya tentang hal-hal yang sudah Pak Priyo lakukan selama coaching di tahap pasca observasi, Pak. Terima kasih, Pak Priyo, atas waktunya. Selamat Selamat Pak. melakukan proses coaching. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Heri. Oke. Assalamualaikum, selamat sore Pak Safrizal. Selamat sore, Pak. Semoga dalam Waalaikumsalam. keadaan sehat ya Pak.
Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, gimana selama 1 minggu ini kesibukannya Pak Selama satu Safrizal? minggu ini, alhamdulillah pembelajaran di kelas cukup baik, berjalan dengan lancar. Namun ada aja nih masalah, beberapa masalah gitu Pak, yang dihadapi biasalah anak-anak, ada aja masalah yang dikerjain gitu. Apalagi permasalahan satu tuh kemarin tuh Pak, eh si Badrul tuh Pak. Aduh, saya bingung sama dia. Padahal dia saya jadikan keamanan di kelas gitu, supaya dia kan punya badan lumayan tinggi, besar gitu kan. Jadi supaya dia bisa memberikan contoh lah kepada teman-temannya, gimana keamanannya itu yang dia laksanakan, tugas yang dia laksanakan sebagai keamanan itu berjalan dengan lancar. Tapi harapan saya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu, Pak. Baik, nah, berarti ada satu anak di kelas Pak Safrizal yang seharusnya dia bisa menjadikan sosok untuk menjaga keamanan dan ketertiban kelas, malah sebaliknya Pak, begitu ya? Iya gitu, Pak. Bener, Pak. Baik, Pak Safrizal. Kalau boleh tahu Pak, apa yang sudah dilakukan selama ini terhadap anak tersebut? Eh, Oh, kalau yang yang Pak sudah Safrizal lakukan. dilakukan tuh, Pak, banyak, Pak. Pertama, kebetulan anak tersebut kan dari kelas, saya kan ngajar kelas 8. Saya sebagai wali kelas kelas 8. Saya bertanya, saya mengobservasi dia, saya mengobservasi beberapa siswa, salah satunya adalah dia, terkepada guru wali kelas sebelumnya di kelas 7. Bagaimana anaknya, bagaimana kondisi anak itu, saya hampir setiap kali jadi wali kelas selalu melakukan seperti itu, Pak. Kebetulan di kelas 8, saya observasinya siswa tersebut di kelas 7 dengan wali kelas sebelumnya. Nah, makanya salah satunya itu adalah anak tersebut agak agak gimana gitu waktu kelas 7-nya. Seperti itu, Pak. Makanya saya akhirnya ya sudah, saya jadikan dia sebagai keamanan gitu, supaya dapat memberikan efek positif supaya dia jadi berubah seperti itu, Pak. Yang kedua, saya juga sudah melakukan observasi ke rumahnya, Pak. Pernah dia tidak masuk sekolah hampir beberapa hari. Akhirnya saya datang ke rumahnya, saya ketemu orang tuanya, sama. Dari rumah ternyata sekolah, Pak. Gitu. Orang tuanya pun Hmm, kaget, loh anak saya nggak sekolah, gimana ceritanya, kata dia. Padahal saya udah bilang, hmm. loh anak ibu memang kenyataannya nggak ada di sekolah gitu. Ya seperti itulah akhirnya. Nah, itu dua hal seperti itu. Dan satu lagi, saya sudah pernah juga menyampaikan ke kepala sekolah tentang hal ini. Namun lagi-lagi ya kepala sekolah memberikan beberapa masukan kepada saya. Salah satunya adalah membimbing anak tersebut untuk dibawa ke ruang BK, atau ke guru guru BK yang bersangkutan gitu. Kalau nggak salah guru BK yang bersangkutan kan ada 3 tuh. Jadi ya karena dia kelas 8, saya datengin ke Pak Rojali. Nah, Pak Rojali itu guru BK kelas 8. Seperti itu sih Pak yang sudah saya lakukan. Baik, Pak Safrizal luar biasa ya, Pak Safrizal sudah melakukan langkah-langkah dan mudah-mudahan itu menjadi solusi Pak ya. Amin, amin. Eh, Dia yang di tahap akhir adalah membawa anak tersebut kepada guru bimbingan konseling ya, itu Pak Ya, ya. itu belum belum saya lakukan sih Pak selama ini, karena Belum ya. iya Oh, belum. Jadi saya rencananya itu baru berencana apa yang diarahkan oleh kepala sekolah, saya mau datengin ke guru BK seperti itu, Pak. baik, baik, baik. S- di antara beberapa langkah-langkah yang sudah Pak Safrizal lakukan, kira-kira mana yang paling berefek Pak pada anak tersebut Pak? Yang berefek sih saat saya datengin ke orang tuanya, Pak. Gitu. Hmm, Saya datengin ke orang tuanya begitu kaget, akhirnya orang tuanya yang tadinya hanya di rumah, akhirnya datang ke sekolahan juga untuk membuktikan apakah anaknya ada atau tidak, seperti itu, Pak. Itu yang berefeknya. baik.
Ya, baik. Pak Safrizal, luar biasa yang dilakukan Pak Safrizal terhadap anak tersebut. Semoga anak tersebut bisa merubah karakternya Pak ya menjadi anak yang lebih baik dan menjadi keamanan yang sudah sesuai dengan tupoksi yang sudah Pak Safrizal lakukan. Nah, Amin. untuk kedepannya Pak, boleh Pak disebutkan barangkali Pak dalam waktu dekat ini apa di antara beberapa langkah yang sudah dilakukan dan mungkin ada langkah yang belum dilakukan yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini terhadap anak tersebut. Kalau langkah-langkah yang akan saya lakukan sih, yang pertama mungkin saya akan bekerja sama dengan beberapa guru lainnya, berkolaborasi untuk mengabsen siswa tersebut hampir setiap mata pelajaran, Pak. Karena kadang-kadang di jam saya ada karena saya sebagai wali kelas gitu. Tapi giliran di jam-jam tertentu kadang-kadang juga nggak ada. Bukannya dia bolos ke sekolah, tapi dia berada di tempat lain di luar sekolah atau di luar kelas seperti itu, Pak. Paling rencana saya tuh akan coba berkolaborasi dengan guru-guru satu kelas tersebut yang mengajar di mapel, yang mengajar mapel di kelas tersebut seperti itu, Pak. Yang kedua, saya juga mungkin akan bekerja sama dengan guru piket dan juga keamanan, Pak. Khawatir ya ketika ketika kita lagi mengajar, ketika jamnya belajar, dia keluar dari sekolah melalui manjat pagar atau apa segala macam. Jadi ada tiga hal sih Pak yang saya akan lakukan seperti itu. Baik, luar biasa yang sudah Pak Faisal lakukan berkolaborasi dengan guru, kemudian pihak keamanan dan barangkali mungkin masyarakat ya Pak ya Iya, dilibatkan betul dalam betul hal Pak. ini. Termasuk masyarakat, alhamdulillah juga eh, masyarakat di situ sangat welcome ketika ada beberapa guru yang menginginkan informasi-informasi terkait dengan siswa-siswa yang bolos dan ada di satu tempat itu biasanya masyarakat tersebut memberikan informasi gitu Pak. Baik, luar biasa Pak Safrizal sudah lakukan. Apakah banyak Pak di sekolah Bapak kasus seperti ini terjadi? Tidak hanya sama anak Bapak aja yang bernama Badrul ini. Kalau saya terus, terus terang hanya fokus kepada wali kelas yang saya pegang gitu Pak. Jadi kalaupun ada siswa yang lain yang nakal, bervariasi Pak penakalannya seperti itu. Gitu. Kebetulan kasusnya Badrul ya seperti itu Pak adanya. Gitu. Baik, tentunya Pak Safrizal sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik ya Pak untuk Iya. Ananda Badrul ini. Eh, yang saya tanyakan Pak, Bapak apakah Pak Safrizal paham apa konsekuensi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Safrizal, langkah-langkah Paham yang Pak, sudah dilakukan. paham. Jadi Seperti apa? konsekuensi Boleh diceritakan, gimana Pak? bisa diceritakan Pak konsekuensi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Safrizal terhadap anak tersebut, terhadap Iya, diri Bapak khususnya? ya kompetensi yang saya sudah lakukan kepada anak tersebut, saya berharap anak tersebut pastinya berubah gitu Pak. Anak tersebut berubah dan anak Ya, tersebut bisa menjadi lebih baik, minimal minimal kehadirannya itu tidak di bawah standar yang diberikan oleh sekolah seperti itu. Tapi alhamdulillah eh, dari waktu ke waktu nih beberapa hari ke depan ini, beberapa hari ke belakang kemarin, absensinya selama bulan ini hampir penuh. Artinya dia sudah tidak lagi apa namanya, terlalu nakal lah, sudah tidak terlalu nakal. Dan itu juga alhamdulillah berkat kerjasama saya dengan kedua orang tuanya, dengan beberapa guru lainnya yang yang bisa saya curhat, saya minta arahan kepada mereka. Seperti itu, Pak. luar biasa sekali ya sudah dengan Pak Safrizal berkolaborasi dengan guru, orang tua terutama ya, dan itu berefek sangat signifikan buat perubahan eh, absensi atau daftar hadir anak tersebut Pak ya. Iya, Pak. Baik Betul. Pak Safrizal, luar biasa. Eh, Terakhir Pak, Iya, Pak. eh, apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini Pak? Oh, ya.
Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan pencerahan dari yang sudah kita diskusikan hari ini. Semoga pencerahan yang tadi Bapak berikan kepada saya dapat saya eh, terapkan kepada siswa saya yang bermasalah. Semoga juga dia bisa merubah dirinya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa Pak Safrida. Semoga tindak lanjut dari berbagai langkah-langkah yang sudah Pak Safrizal ini terus akan Amin. semakin baik dan semakin baik ke depannya, Pak ya. Amin. Kalau begitu Pak, kita akhiri percakapan pada kali ini. Terima kasih sekali Pak Safrizal sudah Sama-sama, Pak. berbagi Terima kasih banyak, Pak, atas juga. bimbingannya. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan dari diskusi kita bisa menjadi guru atau wali kelas yang baik, Amin. terutama bagi murid-murid yang mungkin bermasalah seperti anak Pak Safrizal yang bernama Badrul ini. Dan semoga Pak Safrizal mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Amin. Tidak Amin. cuma Badrul, tapi juga anak-anak yang dengan masalah-masalah yang tentunya berbeda Pak ya di kelas Bapak sebagai wali kelas. Terima kasih Pak Safrizal atas waktunya. Semoga kita ke depan akan terus berkolaborasi dalam mensukseskan mendidik anak menjadi pamong ya menjadi Amin. Amin. pamong dan menjadi guru yang teladan, menjadi guru yang baik bagi anak-anak kita dan kita bisa menjalankan mereka, mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih Mas Afizal. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Baik, halo Pak Pri, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Heri. Ya, baik. Tadi bagaimana Pak proses coaching berjalan lancar atau tidak Pak? Alhamdulillah, proses coachingnya berjalan dengan sangat baik. Oke. Dari coaching juga sesuai dengan apa yang eh, kita harapkan, Pak, seperti itu. Oke, Dan sejauh syukur ya ini, Pak. Syukur Alhamdulillah ya dan Pak bisa tercapai. Wah, luar biasa Pak. Lalu Pak, tadi indikatornya Pak, indikator yang menurut Bapak nih, indikator yang tadi Bapak prioritaskan, apakah tercapai Pak ketika proses coaching tadi menurut Bapak? ya, indikator tercapai, Pak, tercapai indikator yang tadi saya fokuskan di antara tiga itu lebih kepada memberikan pertanyaan yang berbobot dan itu sudah dilakukan dengan baik dari coaching yang kita lakukan tadi. Eh, Coachingnya juga sudah menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi gitu Pak ya. Jadi saya pikir kedepannya juga memang ada beberapa kurangan dalam hal ini, cuman itu insya Allah bisa kita perbaiki ke depannya seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Priyo, luar biasa sekali Pak ya. Pak, izin saya menyampaikan beberapa hal dan beberapa pertanyaan juga mungkin ya Pak ya. Oke, sebelumnya saya mengapresiasi Pak, mengapresiasi Bapak bahwa semua indikatornya yang sudah saya amati, yang tadi memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan Bapak sangat berbobot sekali sehingga Koci itu lebih apa ya, lebih bisa memberikan jawaban dan tereksplorasi lah semuanya gitu loh dan terbuka akhirnya. Oke, lalu menurut Bapak nih Pak, Pak Pri, apakah ketika tadi proses coaching ini sesuai Pak dengan alur Tirta Pak? Iya, kalau yang saya rasakan, bahasa saya ambil kesimpulan sesuai Pak. Eh, dari awal proses coaching tadi sudah merumuskan
atau melakukan metode step-step atau langkah-langkah dari alur Tirta yang pertama dari tujuan dari coaching yang kita lakukan, kemudian keduanya proses identifikasi masalah, menanyakan kepada coach apa masalah yang dihadapi sebanyak-banyaknya. Oke. Kemudian selanjutnya saya juga menanyakan rencana aksi setelah ada masalah ini, apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan yang menjadi evaluasi untuk langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh coach. Saya sudah menanyakan itu dan kemudian saya juga menanyakan langkah-langkah yang di akhir tanggung jawab apa yang sudah dilakukan coach ini, konsekuensinya apa, kemudian harapannya apa setelah melakukan langkah-langkah ini terhadap masalah yang coach hadapi. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Priyo. Saya pribadi ucapkan selamat Pak, proses coaching berjalan dengan lancar. Dan terakhir Pak, pertanyaan dari saya. Nah, kira-kira nih, kompetensi apa lagi Pak yang nanti ke depannya Pak Priyo akan kembangkan Pak? Ya, yang saya harapkan nanti sebagai coach saya juga eh, kompetensi masih kurang jujur Pak, mungkin dalam segi kefokusan si coach ini kadang-kadang jujur Pak, saya orangnya suka bercanda Pak, kadang-kadang suka kelepasan kalau bercanda gitu. Jadi si coach ini tidak atau kurang kurang menjadi pendengar yang aktif gitu. Lebih lebih fokus lah begitu ya. Barangkali nanti saya berharap sih ke depannya saya sebagai coach bisa mengembangkan terus meningkatkan kompetisi saya untuk eh, dalam yang kompetisi kedua itu menjadi pendengar yang aktif. Selain juga kehadiran penuh dari coach coach ini karena memang tadi permasalahan saya ada suka kelepasan waktu dalam ketidakseriusan saya sendiri terjebak dalam situasi itu jadi kebanyakan bercanda Pak seperti itu Oke. Pak. Iya, baik. Semoga harapan baik Pak Priyo untuk mengasah kompetensi di dalam proses coaching bisa tercapai ya Pak. Sekali lagi Bapak Priyo, saya ucapkan selamat, proses coaching berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Kita nanti bertemu lagi di sesi dan kesempatan selanjutnya. Sekali lagi, selamat berkarya Bapak. Selamat sore Pak Priyo, selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih Pak. Demikian coaching yang sudah kami lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan CGP Angkatan 9. Tergerak, Tergerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. menggerakkan. menggerakkan.